terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua tetap sehat dan baik-baik saja di tengah pandemi Corona yang mengglobal di dunia, khususnya Jakarta dan Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kata kehidupan berasal dari kata KHE, kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 2 ayat 7, yang bunyinya berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Kehidupan, bicara tentang kehidupan ini adalah kehidupan yang ideal. Yang berbicara bukan masalah jasmani, namun masalah rohani. Kehidupan yang tidak pernah berhenti hanya di dunia ini saja, namun sampai kekekalan. Jika salah dalam menjaga hati, berakibat besar pada nasib kekal hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di sini adalah bukan hanya masalah yang kelihatan saja, tapi ini menyangkut masalah rohani hidup kita. Yang sekali lagi, ketika kita salah dalam menjaga hati ini, itu berakibat besar kepada kehidupan kekal kelak di kemudian hari. Yang kedua, kita belajar kata terpancar. Sebagai contoh, air terpancar dari mata air. Itu artinya berbicara tentang sumber. Jadi kehidupan itu bersumber dari hati. Kalau kita berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Artinya hati adalah sumber dari seluruh kehidupan ini. Hati ini mesti dijaga dengan betul. Karena jika sumbernya tercemar, maka cemarlah seluruh kehidupan. Kalau sumbernya pahit, maka pahitlah seluruh kehidupan. Kalau sumbernya busuk, maka busuklah seluruh kehidupan. Yang berikut adalah yang ketiga, kewaspadaan. Kata ini berasal dari kata masmaur, yang mempunyai 3 arti. Arti yang pertama adalah pos penjagaan. Manusia seringkali hanya menjaga yang kelihatan. Harta benda, prestasi, harga diri, kedudukan, dan jabatan. Tidaklah keliru untuk hidup memberikan yang terbaik. Namun jangan pernah lupa, selain dari yang kelihatan atau hal yang jasmani, kita juga harus menjaga kehidupan rohani hidup kita. Alkitab berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Itu artinya adalah yang pertama adalah seperti penjaga yang duduk atau tinggal di pos penjagaan. Dia bertugas di pos penjagaan untuk menjaga daerahnya, untuk menjaga lingkungannya dari orang-orang yang tidak dikehendaki, dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang tidak disetujui untuk bisa masuk ke lingkungan atau area itu. Tidak pernah peduli panas atau hujan. Tidak pernah peduli siang atau malam, susah atau senang, gelap atau terang. Seorang penjaga akan tetap menjaga di pos penjagaan untuk menjaga lingkungan daerahnya seperti itu. Jadi artinya adalah kalau kita menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan, itu tidaklah pernah bergantung dari segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Situasikah, kondisikah, keadaan hidupkah, senang atau susahkah, kita tetap harus berkewajiban untuk menjaga hati ini. Agar hati ini selalu tulus dan murni. Agar hati ini tidak pernah kecampuran yang dari luar. Agar hati ini tetap benar-benar murni dan tidak ada lagi yang namanya kepahitan, kebusukan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya.
Kalau kita bicara menjaga hati yang dari luar, kita lihat panca indera kita adalah ada namanya mata. Ayub 31 ayat 1 berkata, Aku telah menetapkan syarat bagi mata, masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub berkata dia tetapkan syarat bagi matanya. Dia tetapkan syarat bagi matanya. Apa yang dia lihat dia tetapkan. Bukan sekedar asalan untuk apa yang dia lihat segala macam. Tidak. Dia berkata, aku menetapkan syarat bagi mataku. Untuk tidak memperhatikan anak darah, kata berikutnya. Sebagai laki-laki, hal yang demikian adalah yang patut dijaga. Karena seringkali kelemahan pria adalah ada di mata. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti pos penjagaan. Yang seorang penjaga, dia menjaga dari luar. Apapun yang tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam. Mata ini harus selalu dijaga. Mata ini harus selalu dijaga. Jadi kita sesuaikan, kita tentukan syarat. Apa yang bisa masuk, apa yang dicerna dari hati kita, itu dari mata kita. Kita tentukan syarat sepenuhnya. Jangan sampai sesuatu yang menyesatkan atau yang memahitkan dibawa masuk mencemarkan hati kita. Pun demikian dengan telinga. Kita mendengar, dengarlah hal yang baik. Kita mendengar, tentukan syarat bagi hal yang kita dengar. Jangan berita yang tidak benar. Jangan gosip yang kita dengar. Jangan sesuatu yang menyesatkan. Janganlah ada lagi hal-hal yang ibaratnya membuat hati ini menjadi pahit. Atau hati ini menjadi membusuk di dalam hati ini. Biar kita buang jauh-jauh. Tentukan syarat bagi mata kita. Tentukan syarat bagi telinga kita. Untuk kita bisa menentukan apa yang kita bisa cerna dalam hati kita. Yang berikut, kewaspadaan juga artinya adalah seperti pos penjagaan di dalam penjara. Ini lebih intens lagi dari pos penjagaan biasa. Penjagaan di penjara lebih ketat. Menjaga supaya tahanan tidak melarikan diri. Kalau kita bicara panca indera hidup kita, tubuh kita. Ketika kita ngomong sesuatu yang keluar, itu kita bicara tentang mulut kita. Mulut ini mesti dijaga. Mulut ini kita harus perhatikan dengan baik-baik. Seperti penjaga yang menjaga penjara. Begitu ketatnya, tidak boleh lalai sedikit pun. Dia menjaga begitu rupa. Supaya apa yang keluar dari mulut ini tidaklah hal-hal yang busuk atau memahitkan hidup orang lain atau membuat sakit hati banyak orang. Zaman medsos sekarang ini bukan hanya sekedar mulut yang kita bisa jaga, yang harus kita jaga. Tapi kita juga harus menjaga jari. Karena seringkali mungkin mulut tertutup, tapi jari ini kita mengetikkan hal-hal yang membuat orang kecewa. Hal-hal yang membuat orang sakit hati. Hal-hal yang membuat hidup orang pahit. Hal yang membuat orang merasa dihina atau dikecewakan. Hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan jarimu. Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian. Tapi dari mulut yang sama kita mengutuk, kita menghina, kita mengecewakan, kita memahitkan hidup seseorang. Padahal yang kita hina, yang kita kecewakan, yang kita pahitkan, mereka adalah manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Artinya adalah kalau kita menghina ciptaan Tuhan, ketika kita menghina manusia, itu sama dengan kita menghina Allah sendiri yang menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Hati-hati, Matius 15 ayat 18-19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Alkitab berkata, yang keluar dari mulut meluap dari hati, itu menajiskan. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari jaga yang di dalam ini.
Bukan sekedar kita menjaga seperti jaga biasa. Menjaga seperti ronda malam gitu ya. Tapi menjaga yang lebih intens lagi. Seperti seorang penjaga yang menjaga penjara begitu ketatnya. Begitu intensnya. Sampai-sampai penjagaan itu, penjara itu dibuat temboknya tinggi sekali. Dan di atas tembok itu ada jaringnya. Ada jaring berduri, kawat berduri yang membuat tidak pernah gampang atau mudah seorang tahanan untuk bisa melarikan diri keluar dari penjara. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jaga hati ini. Jaga hati ini biar yang keluar bukan hanya sekedar pikiran jahat, yang keluar adalah rancangan-rancangan kekeliruan, yang keluar adalah perzinahan, yang keluar adalah percabulan, yang keluar adalah pencurian, yang keluar adalah sumpah palsu, yang keluar adalah hujat. Tapi yang keluar adalah yang baik, yang keluar adalah yang benar, yang keluar adalah yang mulia, yang keluar adalah yang adil, yang keluar adalah yang suci, yang keluar adalah yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jaga hati ini seperti menjaga pos penjagaan di penjara. Begitu ketatnya, waspada senantiasa, siang dan malam, selalu mata ini awas untuk menjaga, jangan sampai tahanan melarikan diri. Seperti itulah seharusnya kita menjaga hati ini. Betul-betul begitu rupa, agar yang keluar dari hati, yang meluap lewat mulut, itu tidak semena-mena, itu tidak asalan, tapi semuanya membangun, semuanya baik, semuanya hal-hal yang enak dan manis didengar. Buang jauh-jauh segala yang pahit. Buang jauh-jauh segala hal yang busuk. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk menerima atau mendengar hal yang pahit, hal yang busuk dan mengecewakan hati ini. Tapi lagi-lagi kita harus jaga hati ini. Buang segala yang pahit, buang segala yang busuk. Namun hal yang baik, hal yang manis, hal yang sedap diingat, itulah yang dicerna di hati kita. Buang jauh-jauh hati ini, buang jauh-jauh segala hal yang busuk dalam hati ini. Jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Seperti penjaga yang menjaga penjara. Yang berikut, yang terakhir, arti kata kewaspadaan adalah artinya ketaatan. Dalam artian seperti ini. Ketika seorang menjaga hati seperti ketaatan terhadap perjanjian ataupun terhadap firman Tuhan. Artinya adalah secara otomatis tidak pernah lalai. Seperti orang Yahudi menjaga hari Sabat. Dia ngerti betul hari Sabat adalah hari untuk Tuhan. Secara otomatis ketika tiba hari Sabat, mereka mempersiapkan diri untuk ibadah. Tak ada lain lagi yang dilakukan. Mereka secara otomatis mengkhususkan diri untuk hari Sabat. Artinya adalah ketika kita menjaga hati ini secara otomatis, kita tahu, kita ngerti betul apa yang kita cerna, apa yang kita terima, apa yang kita keluarkan. Diatur begitu sedemikian rupa agar hati ini selalu terpancar kehidupan. Agar hati ini selalu terpancar hal yang baik. Jangan sampai kita lalai untuk menjaga hati. Mungkin kita sukses dalam hidup ini. Namun ketika kita gagal menjaga hati, ingatlah, barangkali kita akan keliru dan kita akan gagal ketika kita melihat kekekalan di depan. Manusia hidup hanya 70-80 tahun, Alkitab menulis. Namun dalam artian setiba setelah itu adalah kekekalan. Artinya adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang benar-benar harus kita perhatikan, harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Adalah kehidupan rohani. Itulah kehidupan sejati. Napas hidup yang ditiupkan Allah dalam hidup kita. Titipan Tuhan yang mesti dijaga dengan baik agar selalu terpancar kehidupan. Agar selalu mengeluarkan sumber yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah jagalah hati ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita.
Tapi biarlah mari kita tentukan syarat. Tidak serta-merta semua kita telan habis-habis. Tidak serta-merta semua hal-hal yang keliru kita terima semua lewat mata, lewat telinga. Tapi biar kita cerna dan kita tentukan syarat sekali lagi. Untuk hati ini selalu dijaga. Juga dalam artian hati ini pun mengeluarkan hal-hal yang baik. Bukan lagi hal-hal yang keliru. Hal-hal yang pahit. Hal-hal yang busuk. Hal-hal yang mengecewakan. Apapun yang kita terima barangkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Biar lewat kehidupan itu kita lihat semuanya dan kita cerna dengan baik. Hati ini tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Entah senang atau susah. Entah bahagia, entah kecewa. Entah sukses ataupun gagal. Mari kita jaga hati ini. Agar selalu terpancar kehidupan di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.